Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waqiatul Mukarramah, NIM 1803211000062. Saya kali ini akan menjelaskan tentang komoditas jagung, di mana itu tugas IPS dari mata kuliah agribisnis pangan dan pangan. Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Langsung saja, komoditas jagung. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat baik pada sektor pertanian, sehingga Indonesia di tingkat internasional merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia. Di bawah Cina, kondisi tersebut menuntut kreativitas dari masyarakat Indonesia. Jadi yang dimaksud tanaman jagung adalah salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Jagung juga merupakan komoditas yang diminta di pasar dunia. Namun, jagung di Indonesia sebagaimana umumnya komoditas pangan lainnya merupakan hasil produksi petani-petani skala kecil. Instrumen kebijakan strategi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan produksi jagung. Karena dengan kebijakan Business, laju peningkatan produksi tidak akan dapat mengimbangi laju peningkatan permintaan. Dalam upaya pengembangan usaha tani, komoditas jagung akan senantiasa masuk ke dalam jejaring kegiatan agribisnis komoditas tersebut. Yang artinya itu keberhasilan dalam meningkatkan budidaya usaha tani jagung tidak terlepas dari sistem agribisnis komoditas itu sendiri. Pengembangan komoditas jagung tidak semua petani mengusahakannya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan sebagian besar petani mengarahkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ialah sub-sub dari komoditas jagung. Yang pertama, proses agribisnis komoditas jagung. Yang kedua, potensi komoditas jagung. Yang ketiga, peluang dan ancaman komoditas jagung. Yang keempat, kondisi existing komoditas jagung. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Untuk proses agribisnis komoditas jagung sendiri ada 4. Yang pertama, subsistem pengadaan sarana produksi. Budidaya komoditas jagung sangat membutuhkan sarana penunjang, terutama bibit, pupuk, obat-obatan, dan peralatan. Oleh karena itu, masalah utama yang muncul ialah masalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ketersediaan bibit yang dibutuhkan. Selain itu, juga bagaimana cara mendapatkan sarana produksi tersebut, berapa harganya, jenis bibit yang dibutuhkan, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sarana produksi. Yang kedua adalah subsistem agroindustri. Secara umum merupakan suatu proses industrialisasi yang memanfaatkan sumber bahan baku. Sasaran pengembangannya agroindustri tersebut ialah yang pertama, menciptakan nilai tambah dari bahan baku yang diolah. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Yang keempat, memperbaiki pembagian pendapatan dan meningkatkan pembangunan sektor. Salah satu kegiatan utama agroindustri adalah kegiatan pasca panen. Produk-produk tersebut dapat berupa produk akhir yang siap dikonsumsi, tetapi juga dapat berupa bahan baku agar dapat diproduksi selanjutnya seperti tepung-tepungan. Yang ketiga adalah subsistem pemasaran. Budidaya jagung pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang hasil atau produksinya diarahkan ke pasar. Dalam kegiatan pemasarannya sendiri, selain beragam produk turunan yang dipasarkan, juga banyak melibatkan pelaku pasar sesuai dengan rantai pemasaran yang dilaluinya. Dilihat dari produk utamanya yang dihasilkan, maka untuk menghadapi pasar, peran penting produsen jagung sebagai supplier dihadapkan dengan produk substitusi pangan lain seperti bahan karbohidrat. Yang keempat adalah subsistem pelayanan. Dalam usaha budidaya, usaha tani jagung, peran pelayanan utama yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain mutlak yang diperlukan. Pelayanan yang dapat menunjang keberhasilan usaha seperti kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal usaha, teknologi, penyuluhan, maupun serta dari peraturan pemerintah daerah atau pusat yang mendukung kinerja usaha bisnis dari budidaya jagung tentunya sangat diperlukan.
dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha tani jagung. Pelayanan kelembagaan terhadap petani sangat diutamakan. Keberadaan penyuluh di lapangan sangat penting karena dapat diakses oleh petani dalam upaya mendapatkan informasi teknologi. Keberadaan lembaga finansial yang dapat membantu kebutuhan modal serta lembaga pelayanan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu potensi komoditas jagung. Luas panen jagung pada periode 2005 sampai 2015 mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,76%. Hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya hak lahan untuk perluasan jagung. Jadi data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian disebutkan bahwa penurunan luas panen terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 7,72% dan tahun 2019 sebesar 6,46%. Peningkatan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 10,24%. Luas panen jagung pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,40% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013, luas panen jagung menurun sebesar 3,44% dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,41% untuk 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai 2017. Produksi jagung nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Indonesia mampu memproduksi jagung sebesar 18,51 juta ton. Dan pada tahun 2017 produksinya sudah mencapai 27,95 juta ton. Daerah yang paling banyak menyumbangkan produksi jagung adalah Jawa Timur yaitu sebesar 6,18 juta ton pada tahun 2017. Untuk peringkat selanjutnya adalah daerah Jawa Tengah yang menyumbangkan produksi sebesar 3,51 juta ton. Secara keseluruhan, produksi jagung tahun 2017 meningkat 18,55 dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2017 Indonesia berhasil menekan impor jagung sampai 66%. Pencapaian ini bukan hanya karena pemerintah yang terus mendorong produksi di berbagai daerah, tetapi juga karena kerjasama yang baik dengan asosiasi GPMT yang diminta mendorong perusahaan anggotanya untuk bisa lebih mengutamakan menyerap produksi jagung lokal. Dengan begitu, petani akan semakin bergairah untuk bertanam jagung sehingga produksi bisa terpenuhi dan bahkan melebihi kebutuhan konsumsi dan pabrikan yang sekitar 1,7 juta ton per bulannya. Di akhir tahun 2017, Indonesia diproyeksikan berada di posisi 7 sebagai negara penghasil jagung terbesar dunia. Di posisi ini mengalami peningkatan berdasarkan Organisasi Pertanian Dunia. 3 tahun lalu, peningkatan tersebut diukur dari keberhasilan suatu negara yang meningkatkan produksi jagung. Pencapaian ini didapat karena sudah berjalannya program upaya khusus melalui pengembangan luas tanam jagung 3 juta hektar. Untuk selanjutnya yaitu peluang komoditas jagung. Yang pertama adalah pangan alternatif ternak, yang kedua konsumen tetap, yang ketiga kandungan gizi jagung, dan yang keempat ketersediaan bahan baku. Untuk yang ancaman komoditas jagung terdiri dari 3, yaitu perubahan cuaca mengakibatkan turunnya hasil produksi, yang kedua sering terjadi kelangkaan pupuk, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Untuk kondisi existing sendiri, yaitu dalam nomenklatur ekonomi tanaman pangan Indonesia, jagung merupakan komoditas penting kedua setelah padi atau beras. Akan tetapi dengan berkembangnya pesat Indonesia, peternakan jagung merupakan komponen utama dalam konsum pakan. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan bibit. Dengan demikian, peran jagung sebenarnya sudah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan. Untuk yang di akhir tahun 2017, Indonesia memproyeksikan berada di posisi ke-7 sebagai negara penghasil jagung terbesar di dunia. Lalu, pemerintah sudah berencana mengerahkan pengembangan 4 juta hektar agar mampu memperbaiki peringkat di FAO tersebut, dan tentu saja juga untuk swasembada jagung. Swasembada jagung
itu harus dicapai dengan melakukan upaya produktivitas jagung yang lebih tinggi yang bisa diperoleh melalui pemakaian bibit berkualitas dan perluasan area tanaman. Ditjen PKH menyebutkan selalu memantau penyerapan jagung lokal mulai dari pembelian stok, kecukupan hingga harga oleh pabrik pakan secara daring menggunakan simpakan. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 ini harganya stabil. Selama 1 tahun biasanya ada 3 kali panen raya jagung, yaitu pada bulan Februari sampai April, Juli sampai Agustus, dan panen ketiga pada bulan November sampai Desember sepanjang tahun 2020. Kementan memperkirakan produksi jagung mencapai 24,16 juta ton. Kondisi ini membuat stok jagung aman selama tahun 2020. Sementara produksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebagai 3,48 juta ton. Untuk yang kebijakan pemerintah yang itu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan ekspor dan impor. Masuknya jagung impor merupakan ancaman bagi kegiatan usaha tani jagung. Kebijakan harga jagung dimaksudkan untuk melindungi petani dari penurunan harga yang berlebihan, terutama pada musim panen. Sementara kebijakan tarif impor bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri. Kenyataan di lapangan bahwa kebutuhan jagung dalam negeri walau saat ini belum mencukupi dan sebagian masih harus impor. Yang kedua adalah kebijakan penyediaan saprodi. Kebijakan ini menyangkut ketersediaan pupuk, bibit berkualitas, dan ketersediaan sarana produksi lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan hal yang sangat penting agar produksi padi meningkat. Akan tetapi, kebijakan pemerintah tersebut belum sepenuhnya dapat menyentuh kepentingan petani. Untuk yang ketiga, kebijakan harga. Kebijakan harga menyangkut harga pupuk merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif sehingga petani belum terbantu sepenuhnya. Akan tetapi harga jagung masih sepenuhnya tergantung pada harga pasar. Untuk yang terakhir, kebijakan pasar. Kebijakan pemerintah dalam kegiatan pemasaran jagung seperti ketersediaan gudang, ketersediaan sarana transportasi, kualitas jalan di pedesaan, dan lainnya merupakan hal yang cukup penting. Nah, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.